Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman, selamat datang di Fikih Kurban Series STIM Surakarta. Di series kita kali ini kita akan secara khusus membahas tentang fikih kurban yang akan kita sarikan dari kitab Madzhab Asy-Syafi'i, yaitu Al-Fiqhu Al-Manhaji. Kali ini kita akan membahas terkait dengan definisi ibadah kurban. Jadi definisi ibadah kurban menurut kitab fikih manhaji, al-udhiyatu hiya ma yudbahu minal ibili awil bakari awil ghanami awil ma'izi taqarruban ilallahi ta'ala yaumal 'id. Ibadah kurban itu adalah ibadah yang berupa penyembelihan hewan kurban disertai niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Nah, di definisi ini kita punya 3 item atau 3 pokok pembahasan, yaitu soal penyembelihan hewan, yang kedua soal niat penyembelihan itu, dan yang ketiga adalah waktu dari penyembelihan itu. Yang pertama, teman-teman, soal penyembelihan hewan kurban ini hanya terbatas pada 3 jenis hewan saja, yaitu unta, sapi, dan juga kambing. Dan yang kedua, terkait niat, maka ibadah kurban ini baru sah dianggap sebagai ibadah kurban kalau dia disertai niat taqarruban ilallahi ta'ala. Itu sebagai bentuk ibadah. Dia menyengaja menyembelih itu memang diniatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Yaumal Id terkait dengan waktu penyembelihan hewan kurban atau ibadah kurban ini baru sah kalau penyembelihannya itu dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan. Itu dimulai dari hari raya Idul Adha. Itu adalah definisi dari ibadah kurban. Halo teman-teman, selamat datang di Fikih Kurban Series STIM Surakarta. Kali ini kita akan berbicara soal dalil dari disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Setidaknya ada 2 dalil dari Al-Quranul Karim dan juga dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari dalil Qurannya ya. Dalil Qurannya termaktub di Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Dan salatlah serta berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji diterangkan fa innal maqsuda bin nahri ala asahil aqwali nahrud dhahaya. Yang dimaksud di dalam ayat itu berkurbanlah adalah berkurban menyembelih hewan kurban. Itu adalah pendapat yang paling sahih di antara pendapat para ulama mufassirin terkait penafsiran Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Itu dalil Quran, dalil yang pertama. Yang kedua, kita punya dalil dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rujuk lagi ke kitab fikih Al-Manhaji. Wa ma rawahul Bukhari wa Muslim anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini akranain. Dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang putih dan bertanduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor kurbannya itu sendiri. Kemudian sebelum menyembelih beliau mengucapkan basmalah dan juga bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan salah satu kakinya di atas badan hewan kurban yang sedang disembelihnya. Dalil hadis ini menjadi keterangan yang eksplisit bahwa betul-betul ibadah kurban ini disyariatkan di dalam syariat Islam ini. Tadi kita sudah jelaskan dalil Quran dan juga dalil hadisnya. Jangan lupa berkurban ya.